di dalam kehidupan kita. Artinya, raihlah akhirat itu, raihlah bekal akhirat itu dengan apa yang telah Allah rezekikan, dengan apa yang telah Allah titipkan dalam kehidupan kita. Banyak kiranya yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Tinggal bagi kita untuk memanfaatkan dalam rangka mencari bekal akhirat itu. Di antaranya umur yang Allah berikan. Awak tidak bisa memberi umur seorang Bapak Ibu. Bisa memberi umur ada? Bisa ada Bapak Ibu? Tidak bisa memberi umur ada. Yang bagi umur ada siapa? Allah yang bagi umur ada. Berarti itu pemberian Allah, anugerah Allah kepada kita. Maka umumanlah umuman yang Allah titipkan untuk meraih pahala-pahala akhirat, bekal akhirat kita nanti. Kenapa? Karena kita semua pasti akan berkumpul, berakhir nanti di hari akhirat. Berakhir dalam arti kata bukan mati di sana, tapi itu stasiun berakhir kita. Itulah kehidupan abadi selama-lamanya kita di akhirat. Apakah kita nanti di dalam surga ataukah di dalam neraka, kita belum tahu lagi sekarang. Makanya Allah perintahkan kepada kita, beramallah, carilah bekal akhirat itu dengan anugerah yang telah Allah beri. Di antaranya umur. Kemudian juga Allah berikan kepada kita kesehatan. Dan di dalam kesehatan ada kekuatan. Dalam kekuatan itu kita gunakan untuk beramal dengan sebaik-baiknya, untuk mencari bekal akhirat kita. Dan ketika sehat, ketika kuat, awalnya ya, dan Allah ke masjid, dan Allah ke ibadah, dan Allah berpuasa. Habis kalau sakit-sakit, baru tekanan akan masjid. Kaki nak taruh di langkah kan, badan nak taruh di gaya baru panjang penganan, banyak berkata. Tapi ketika Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, gunakan anugerah kesehatan itu, kekuatan itu untuk kita manfaatkan mencari bekal akhirat kita. Karena kekuatan itu tidak selamanya Bapak Ibu. Kita ini dari lemah menjadi kuat, dan kuat nanti akan kembali menjadi lemah. Jangan awak menyantu akan kuat terus, karena esok hari belum pasti bagi kita. Pemimpin awak disuap, belum tahu kondisi awak disuap. Ini mungkin masih bisa kakiku dilangkahkan, tapi disuap belum tahu. Dan disuap misalkan pulang awak ke rumah, selesai waktu ibadah di masjid itu, Allah malam misal kita tak tahu. Nah, makanya gunakan setiap waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baik. Dan kemudian juga Allah berikan kepada kita harta, ya, rezeki berupa harta. Ketika Allah titipkan harta kepada kita, gunakan harta itu untuk mencari bekal akhirat. Jangan hanya untuk kesenangan diri sendiri. Jangan hanya untuk memenuhi hawa nafsu kita. Gunakan harta untuk bersedekah. Boleh ini di bulan Ramadan. Siapkan sedekah terbaik kita di bulan Ramadan ini. Mau dilihat orang atau tidak, yang penting niatkan kita berinfak, kita bersedekah lillahi ta'ala. Dan itu menurut orang yang suruh orang ketika orang memilih syawil akhriya, orang boleh suruh ke orang kaya tenda, orang tua kan tak tahu. Isi hati seseorang kita tak bisa menilai. Dalam yang lalu bisa kita duga, tapi dalam hati seseorang tak ada yang tahu kecuali hanya Allah dan kita sendiri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, banyak anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi pejabat kita, jadi pemimpin kita, itu titipan Allah. Ketika Allah berikan kita amanah sebagai pemimpin, sebagai pejabat misalnya, gunakan kekuasaan kita, gunakan masa jabatan kita untuk meraih akhirat. Jangan
Seperti kata Allah dalam surah Duha, wal akhiratu khairul laka minal dunya. Sungguh akhirat itu lebih utama daripada dunia. Tapi kemudian ketika Allah perintahkan hal yang pertama sekali bagi kita untuk mencari bekal akhirat, kemudian Allah ingatkan wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia, kata Allah. Allah itu maha tahu dengan keadaan kita. Allah tidak melarang kita untuk menikmati kehidupan dunia, silakan. Tetapi ingat, kehidupan dunia itu tidak lama. Kehidupan dunia itu sifatnya tidak pasti bagi diri kita. Hanya Allah yang tahu berapa lama perjalanan kita di muka bumi ini, berapa lama perjalanan dunia kita. Hanya Allah yang maha tahu. Tetapi Allah tidak melarang, silakan cari dunia, tetapi bukan menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita. Karena hal yang utama itu yang pertama tadi Allah ingatkan untuk mencari bekal akhirat. Kemudian Allah ingatkan dan jangan lupakan. Itu kalau bahasa Allahnya itu. Dan wadah, jangan lupa itu bukan hal yang utama itu Bapak Ibu. Saat dia mencari akhirat, karena awak sedang di dunia, ada untuk cari dulu akhirat. Kau perlu makan, cari. Kau awu minum lah. Kau mengantuk lalu lah. Allah tak menyuruh awak jago dari menyuruh sembahyang dari jago lalu, ya sampai ke lalu. Atau 24 jam kau sudah sholat lain tak? Jadi ada masa-masanya yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya, dan ada masa-masa yang Allah berikan agar kita juga memikirkan dunia kita. Tapi ingat, jangan sampai ketika Allah beri kita kesempatan dengan bahasa Allah tadi, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia, jangan wartawan di dunia. Kadang-kadang kan itu ketika boleh dibuka pintu seketek ya Allah. Sebenarnya pintu untuk dunia itu seketek. Ketika pintu itu bukan seketek, orang menyuruh ya kan? Kalau rasul sana dunia itu karena akhirat. Makanya hal pertama yang Allah perintahkan akhirat bukan dunia. Kalau dunia yang suruh oleh Allah dulu, banyak orang kacau. Sedangkan lain akhirat yang Allah utamakan dahulu untuk dicari, masih banyak bahwa yang lalai untuk akhirat itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu yang kedua, jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia ini. Tapi dunia bukanlah hal yang utama bagi kita. Harapun awak cari, kalau mati, dia dibawa. Rumah awak bangun di dunia, lah mati awak, dia dibawa. Indah. Jabatan yang awak paci, mati awak dalam memegang jabatan, dia dibawa jabatan itu mati. Tidak Bapak Ibu. Kekuasaan yang kita pegang bisa kematian itu datang, tak bisa. Pengawal-pengawal. Jadi ingat bahwa hidup suatu saat kita akan dihadapkan dengan kematian oleh Allah, dan kita nanti akan berhenti pada suatu titik, yaitu akhirat. Disitulah kehidupan abadi. Disitulah Allah akan menetapkan nasib kita. Apakah Allah akan masukkan kita ke surga, ataukah Allah akan masukkan kita ke neraka. Oleh karena itu jangan berburu-burulah kita untuk akhirat ini. Kemudian yang ketiga yang Allah ingatkan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Wah, ini bahasa Allah ini luar biasa. Yang Allah perintahkan kepada kita agar kita itu berbuat baik kepada orang. Allah tidak menyuruh kita berbuat jahat kepada orang. Sebagaimana Allah itu telah berbuat baik kepada kita. Lain maksud bahwa Allah itu baik Bapak Ibu. Orang bukan sekedar baik Allah itu.
Alhamdulillah termasuk rusunan dan video baik rusunan wa akwi maupun rusunan wa tutwi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menuntut ayat kita selama kita di dunia. Ada ayat-ayat yang kita lakukan, tapi Allah masih menuntut ayat kita dari pengetahuan orang lain. Ini artinya apa? Allah itu maha baik, masih memberi kita kesempatan agar kita bertaubat kepada. Jangan kita katakan Allah itu tidak baik. Jangan kita katakan Allah itu tidak sayang kepada kita. Karena sayang Allah pada apa itu lebih berarti itu banyak usulan Allah pada jiwa. Setiap usulan sudah tak azab bakar. Baru tua sekali dibuat, mengicu sekali dibuat, menyimpang sekali dibuat. Barang banyak azab pada ibu kawan setiap waktu, karena kita ini banyak dosa yang telah kita lakukan. Jadi Allah itu maha baik, Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pengampun. Maka di bulan Ramadan ini jangan pernah berhenti dari hari-hari yang kita lalui. InsyaAllah nanti yang ke depan di antara yang harus kita lakukan, perbanyak minta ampun kepada Allah, bertaubat kita kepada Allah. Di samping amal-amal yang lain yang kita kerjakan, rasakan betul dosa kita begitu banyak yang telah kita lakukan. Cemaskan kalau Allah tak mengampuni dosa kita. Capek apa itu? Aruh dekalai, capek dekai. Apa itu yang kami muliakan? Jadi kemudian Allah suruh kita berbuat baik kepada orang lain. Artinya kita tak boleh menyakiti orang, kita tak boleh menyinggung orang lain, baik secara lahiriah maupun secara batin. Melakukan kekerasan dengan fisik terhadap orang Allah tidak inginkan, dan termasuk menyinggung orang melalui batinnya, menyinggung hati seseorang, mengganggu pikiran orang dengan sengaja kita melakukan, menganiaya orang baik lewat lahir maupun batin. Ini bukanlah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dalam hidup ini berupaya kita menjaga hablum minas. Dan ada dua tali yang harus kita jaga dalam hidup ini, hablum minallah wa hablum minas. Jaga hubungan kita dengan Allah dan jaga hubungan kita dengan manusia secara umum, siapapun manusianya, baik dia seagama dengan kita ataupun yang tidak, apalagi yang seakidah dengan kita, yang seiman dengan kita. Itulah ukhuwah Islamnya. Dan termasuk yang lebih khusus lagi, itu hubungan kekerabatan, silaturahim kita. Awak baru sana, awak pakari kerabat, ayo dijaga hubungan silaturahim. Jangan sampai rusak silaturahim, jangan sampai putus silaturahim kita. Karena masalah harta. Jadi kalau harta itu, kamu bersiaran awak, kamu harus akuan awak. Ingat kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Salat lain, puasa lain, haji lain, umrah lain, tapi silaturahimnya putus, jangan harap bisa masuk surga. Perbaiki dulu hubungan silaturahim itu. Makanya berbuat baik kepada orang ini merupakan salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir, Allah ingatkan, wala tabghi fasada fil ardh, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ini aspek yang lebih luas lagi. Kalau yang tadi secara umum mungkin agak khusus, lebih dekat, ya, orang yang kita ketahui, orang yang kita kenal, ataupun yang tidak kita kenal tetapi nampak oleh kita. Kita disuruh berbuat baik. Tapi pada yang terakhir ini, wala tabghi fasada fil ardh, jangan sampai perbuatan kita memberi pengaruh yang begitu luas untuk mendatangkan keburukan. Itulah kapok tangan awak kacau sekalian, kacau sekapok, kacau awak sedera. Jangan sampai itu terjadi. Jadi berhati-hati
setiap berbuat, berhati-hatilah dalam mengambil suatu keputusan, berhati-hatilah dalam mengambil tindakan. Jangan sampai ketika kita melakukan suatu tindakan, hasil dari tindakan kita akan menimbulkan kerusakan, bukan hanya untuk satu orang, dua orang, tetapi untuk banyak orang. Bahkan mungkin satu negara merasakan dampak kerusakan dari perbuatan-perbuatan itu. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kita berharap mudah-mudahan dalam bulan Ramadan di tahun ini Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita kelapangan untuk meraih bekal akhirat kita. Bahwa tidak tahu apakah Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir untuk kita, ataukah masih ada kesempatan di tahun yang akan datang. Allah masih mempertemukan kita dalam Ramadan. Allah bisa, kita tidak tahu. Oleh karena itu, setiap ada kesempatan, gunakan yang sebaik-baiknya. Jangan lewatkan hari-hari kita tanpa kita isi dengan sesuatu yang baik, tanpa kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat, yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam